Perkenalkan, nama saya Sidra Tahta Muhtar. Saya doktor di bidang ilmu politik, alumni UI tahun 2019, dan sebelumnya mengambil pendidikan master ilmu politik di Universitas Nasional dan sarjana di College of Foreign Language and Letters di Malang. Dan saya mengajar mata kuliah pemikiran politik Islam, politik HAM, kemudian mata kuliah pemikiran politik Barat, dan juga mata kuliah yang berkaitan dengan politik lokal dan global, serta mata kuliah tentang kebangsaan ya, seperti Pancasila, anti korupsi, dan kewarganegaraan. Nah, saya memiliki motivasi yang sangat tinggi. Sejak kuliah tingkat sarjana, saya sudah menjadi asisten dosen, kemudian mengisi berbagai konferensi internasional di Amerika Serikat, kemudian di negara-negara ASEAN, dan juga kegiatan akademik yang intens, baik dalam berbagai seminar maupun dalam kegiatan penelitian, sehingga saya banyak melahirkan berbagai publikasi, baik dalam bentuk jurnal maupun buku-buku ya, termasuk di UKI ini saya telah melahirkan sejumlah modul seperti modul hak asasi manusia, politik hukum, dan beberapa yang lain. Nah, motivasi utama saya mengajar di UKI ini dalam rangka membangun keindonesiaan. Seorang profesor yang saya kenal baik, Profesor Bill Liddell dari Amerika Serikat, menyarankan bahwa Indonesia ini luar biasa sebagai negara yang moderat, di mana kamu, katanya saya, menjadi dosen di Universitas Kristen Indonesia yang beragama Islam, sementara beliau bilang muridnya profesor itu, Dina Wisnu, menjadi dosen di Universitas Islam atau Universitas Paramadina. Jadi ini merupakan bentuk silang menyilang loyalitas dalam memperkuat integrasi bangsa di Indonesia. Dan terakhir bahwa ini dibuat khusus untuk kepentingan sertifikasi dosen yang saat ini saya ikuti. Terima kasih. Selamat siang, salam pada para mahasiswa, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah pemikiran politik Islam. Nah, ini memang mata kuliah yang sangat lama saya mengajar di Universitas Kristen Indonesia, dan mata kuliah ini memang sengaja dirancang untuk memperbincangkan tentang bagaimana perkembangan politik Islam dalam sejarah, kemudian bagaimana teori-teori tentang relasi Islam dan negara, dan bagaimana paradigma yang membedakan antara hubungan yang berbeda antara dunia Islam dengan dunia Barat yang menganut demokrasi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita melihat aspek-aspek fundamentalisme, radikalisme di dunia Islam. Saya sendiri menulis buku ini tentang radikalisme di dalam dunia Islam, khususnya di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana relevansinya dengan Islam dan demokrasi. Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana politik Islam, kita harus melihat perkembangan awal dari dunia Islam pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi, di mana ada peristiwa hijrah gitu dari Mekah ke Madinah yang dipimpin oleh Muhammad. Gitu. Nah, ketika sampai di Madinah, Muhammad dalam posisi bukan sebagai nabi dalam masyarakat Muslim, tapi sebagai seorang tokoh pembaharu yang kemudian memotori
lahirnya namanya Mitsa Madinah, jadi Piagam Madinah. Nah, inilah yang disebut oleh salah satu tokoh berpengaruh di sini, pemikir dari Universitas Chicago, Robert N. Bella, sebagai satu potret masyarakat yang inklusif, demokratis, dan sudah mulai dengan kontrak sosial yang mencakup tentang konstitusi yang mengatur mulai dari hubungan antar masyarakat, penyelesaian konflik, sampai kepada tata cara mengelola pajak. Nah, meskipun di dalam konteks dunia Islam tidak terdapat satu ayat pun yang mewajibkan masyarakat Muslim atau dunia Islam untuk mendirikan negara berdasarkan hukum Islam. Tetapi Piagam Madinah ini menandai satu fase baru di mana perkembangan Islam sampai berabad-abad berikutnya, sampai terakhir jatuhnya Ottoman, menunjukkan bahwa 600 sampai 800 tahun di dalam perkembangan dunia, kepemimpinan atau kekuasaan Islam ini berkembang di dalam sejarah, sehingga ini melahirkan banyak teori. Ada dua arus teori yang berkembang di dalam dunia Islam. Satu adalah teori tentang negara yang dimotori oleh Al-Mawardi. Jadi Al-Mawardi itu menyusun kalkulasi atau pemikiran yang berkaitan dengan syarat-syarat untuk melakukan permakjulan terhadap seorang penguasa. Jadi kalau tidak memenuhi syarat keadilan, di mana keadilan telah 200 kali ditegaskan di dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran, maka kemudian dia memenuhi syarat untuk diturunkan. Kemudian yang kedua, ini juga yang kemudian dianut oleh Soekarno ketika mendirikan negara. Dia terinspirasi oleh pemikiran liberalisme di dalam dunia Islam, namanya Ali Abdur Razik. Nah, Ali Abdur Razik ini memotori satu gagasan bahwa karena tidak ada perintah di dalam kitab suci untuk mendirikan negara Islam, maka hubungan antara negara dan masyarakat harus dipisahkan. Urusan dunia adalah urusan masyarakat, urusan manusia, dan urusan yang berkaitan dengan transendensi, hubungan dengan Tuhan adalah hubungan privat atau hubungan masyarakat dengan dengan transendensi tadi, yaitu aspek ketuhanan. Sehingga ini menginspirasi Kemal Atatürk di Turki, dan di Indonesia adalah Soekarno kemudian ingin mendorong bahwa negara di Indonesia ini tidak berdasarkan agama, tapi berdasarkan Pancasila. Nah, ini aspek yang pertama. Nah, yang kedua yang ingin kita bahas di sini adalah ada pemikiran-pemikiran berkembang di dalam studi tentang politik Islam ya, terutama banyak dimotori oleh ahli-ahli dari luar negeri ya. Di antaranya adalah Oliver Roa dan Esposito. Jadi Oliver Roa itu mendefinisikan politik Islam itu sebagai arena atau sarana bagi perjuangan politik kelompok Islamis, adalah orang yang ingin mendirikan negara berbasis syariah. Nah, kemudian Oliver Roa mengatakan bahwa gagasan tentang Islam politik ini memicu lahirnya radikalisasi di dalam komunitas atau di dalam masyarakat Islam ya. Kemudian banyak pemikir lain seperti Hasan Al-Banna, Yusuf Qaradawi ini memotret keharusan untuk pemikiran yang mengacu kepada relasi negara dan agama, merupakan relasi yang hubungannya harmoni, di mana agama mewarnai pemikiran negara. Jadi mirip di dalam pemikiran politik Kristiani itu, kalau kita baca pemikiran negara dari Thomas Aquinas, Santo Agustinus, dan lain-lain, itu menunjukkan adanya pola hubungan yang harmoni, yang kuat antara
agama dan negara. Jadi agama menjadi bagian dari moral visioner di dalam kepemimpinan di agama Kristen. Nah, di dalam dunia Islam, kalau kita lihat sosok Muhammad sebagai sosok yang sentral di dalam umat Islam, dia dianggap sebagai Rasulullah, sehingga ada 3 dimensi sekaligus yang ada di dalam dirinya. Yang pertama adalah dia punya visi tentang perubahan sosial. Ini dirumuskan oleh Michael Hart, ya, seorang sarjana Barat, yang mengatakan bahwa Muhammad itu pertama memiliki visi pembaruan, yang kedua adalah menjalankan visi pembaruan itu melalui kepemimpinan, yang ketiga adalah pada masa dia hidup perubahan sosial besar itu termasuk di dalam kekuasaan, di mana dinasti-dinasti raja-raja itu kemudian memiliki integrasi antara nasionalisme Islam dan kekuasaan. Nah, termasuk di Indonesia di mana ada banyak kesultanan yang berkembang di Indonesia. Nah, sehingga tetapi yang saya sangat apresiasi dari 3 aspek gagasan ini adalah Profesor John Esposito ini. Jadi dia menunjukkan gagasan bahwa kalau dunia Islam ini tidak dikritik sebagai dunia yang lamban atau dunia yang tidak berkembang, dia bilang Islam harus merumuskan gagasan tajdid. Tajdid itu adalah pembaruan. Jadi harus ada pembaruan agar negara-negara baik yang menggunakan hukum Islam maupun seperti di Arab Saudi dan sebagainya, maupun negara-negara yang berbasis kepada hukum sekuler atau hukum sistem demokrasi, maka menurut dia mereka harus mendorong adanya perubahan. Bahkan harus ada sinergi atau integrasi antara hubungan antara masyarakat di dunia timur yang identiknya itu adalah masyarakat muslim dengan masyarakat barat yang mengalami enlightenment dan mengalami keberhasilan dalam kemajuan peradaban, teknologi dan sains di dalam 500 tahun terakhir gitu. Di mana sebelumnya heritage di dalam perkembangan dunia Islam ini dikuasai sama dunia Islam selama kurang lebih 7 sampai 8 abad sebelumnya, sampai kepada bangkitnya Eropa di dalam Renaissance pasca era Dark Ages di Eropa pada abad ke-15 dan ke abad ke-16. Nah, sehingga para mahasiswa sekalian, mungkin dari hasanah atau pemikiran yang saya sampaikan ini, lalu kita melihat dalam konteks Indonesia. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini saya mengacu kepada sejumlah ahli di sini. Salah satunya adalah Hefner. Jadi Hefner itu mengatakan yang membedakan kita dengan masyarakat Barat adalah kalau di Barat itu civil liberties berbasis pada blueprint of Christianity. Tapi kalau di Indonesia, dia bilang itu bukan civil liberties tapi adalah civil Islam yang berbasis kepada organisasi sosial keagamaan menjadi corong bagi bukan saja soal pembaruan Islam dalam konteks aspek ibadah mahdanya, ibadah, tapi dimensi sosialnya sangat tinggi. Seperti Muhammadiyah ini menjadi organisasi keagamaan terkaya di dunia. Itu didukung oleh fakta bahwa dia memiliki ratusan dan mungkin ribuan universitas sampai ke sekolah dasar. Sehingga ini menunjukkan bahwa sivil Islam dalam konteks Indonesia adalah bahwa Islam itu seperti yang dianjurkan oleh Profesor Esposito, dia mendukung perubahan atau tajdid itu dengan melakukan modernisasi. Jadi neomodernisme di Indonesia berjalan, kemudian Muhammadiyah NU ini salah satu organisasi yang mempelopori nasionalisme dan mendukung integrasi nasional termasuk pembaruan sosial ekonomi yang ada sampai saat ini. Nah, kemudian saya ingin kepada para mahasiswa, siapa yang ingin berkomentar, mohon disebut nama, kemudian memberikan pandangannya. Silakan. Saya, Pak.
Nama saya Immanuel Simatupang, Pak. Kalau menurut tadi yang Bapak sebutkan, kalau untuk di Indonesia itu kan sudah banyak kelompok, kan kalau NU dan Muhammadiyah itu kan lebih ke aliran mainstream. Bagaimana menurut Bapak tentang pandangan Hizbut Tahrir Indonesia itu dalam perpolitikan Islam di Indonesia ini, Pak? Ya, jadi memang Hizbut Tahrir ini sudah dilarang ya, karena Perpu pada masa Jokowi itu kemudian membuat HTI ini dibubarkan. Kenapa dibubarkan? Karena dia memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi kemudian yang kedua adalah dia memiliki konsep negara yang tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku di Indonesia. Nah, tetapi memang dalam buku yang saya tulis tentang dinamika politik Islam dalam dunia yang berubah, saya memasukkan Hizbut Tahrir ini sebagai satu organisasi yang tidak radikal di dalam prakteknya, tapi memiliki radikalisme dalam bentuk pemikiran. Jadi gagasannya itu yang dianggap terlampau keras, sehingga tidak cocok untuk bagi Indonesia yang bercorak Islam yang moderat atau Islam Watoniyah gitu. Islam Watoniyah itu adalah Islam jalan tengah yang mengutamakan aspek moderasi di dalam praktek keagamaan. Jadi kalau melihat tetangga yang toleran, tetangga yang moderat, berhubungan dengan baik, itu artinya dia berlatar belakang organisasi-organisasi sivil Islam yang saya sebutkan tadi. Nah, sehingga memang di dalam sebuah seminar yang saya moderatori pada saat itu, kedua aspek ini diundang, yaitu kelompok Islam Hizbut Tahrir diundang, presidennya dan pendukungnya. Kemudian kelompok Islam Nahdlatul Ulama juga kita hadirkan, yang sekarang menjadi kepala BPIP. Nah, kepala BPIB ini mendorong bahwa moderasi keagamaan harus menjadi mainstream utama di Indonesia, karena kita adalah bangsa yang begitu beragam, memiliki lebih dari 1000-an suku bangsa dan etnik, sehingga moderasi itu merupakan pilihan yang paling objektif. Sehingga menurut saya Hizbut Tahrir ini menjadi tidak relevan. Cuman yang menjadi masalah adalah bahwa Hizbut Tahrir ini berkembang bahkan berbasis di Inggris gitu. Kemudian berkembang di dalam diaspora masyarakat Islam di negara-negara barat. Nah, sementara di Indonesia sendiri tidak begitu populer, meskipun Indonesia memiliki faham keagamaan yang sangat beragam, tapi secara umum kita memiliki organisasi keagamaan yang moderat. Itu yang menjadi respon saya. Mungkin ada tambahan lagi, kalau mungkin ada mahasiswa yang lain yang ingin memberikan pertanyaan atau sanggahan. Silakan, Alex. Ya. Izin bertanya, Pak, dengan perkenalkan saya Alex, membolehkan ketemu 2022 mengenai pemaparan yang Bapak sampaikan. Pertanyaan saya seperti itu, Pak. Di Indonesia kan termasuk menjadi salah satu agama terbesar dunia dengan populasi 200 lebih jiwa, dan secara data bahwasannya Islam itu sebagai mayoritas di Indonesia itu sendiri. Akan tetapi dalam tingkatan setiap tahun, tingkat intoleransi itu semakin tinggi, Pak, kepada